Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah. Kita sudah memasuki semester genap untuk tahun pelajaran 2020-2021. Untuk semester genap ini pembelajaran masih tetap menggunakan pembelajaran daring. Saya harap kalian masih tetap semangat dan aktif untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Untuk materi sejarah peminatan pada bab yang pertama di semester genap ini adalah tentang sejarah peminatan tentang historiografi yang terjadi dalam penelitian sejarah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pertama untuk sejarah peminatan ini adalah tentang historiografi. Karena kali ini masih merupakan pertemuan yang pertama, saya akan menjelaskan secara garis besar inti-inti dari materi yang akan kita bahas. Dalam penelitian sejarah itu ada 4 subjek yang harus kita kenal. Yang pertama yaitu adalah heuristik. Kemudian yang kedua langkahnya kritik. Kemudian yang ketiga verifikasi. Dan yang keempat historiografi ini. Nah, untuk historiografi ini adalah merupakan langkah yang terakhir dalam penelitian sejarah. Nah, di sini kita cari pengertiannya apa itu historiografi. Historiografi itu merupakan upaya untuk menangkap dan memahami jejak-jejak masa silam dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, historiografi ini merupakan langkah akhir dalam penelitian sejarah, yaitu berupa penulisan dari objek-objek yang kita sudah teliti. Yang pertama tadi langkahnya itu heuristik, itu adalah menemukan sumber. Kemudian dari sumber itu kita akan melakukan yang namanya kritik. Kemudian kita verifikasi dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang bernama historiografi ini. Nah, di Indonesia sendiri historiografi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu historiografi tradisional. Kemudian yang kedua adalah historiografi kolonial. Dan yang ketiga historiografi modern. Nah, untuk historiografi kolonial ini merupakan historiografi yang terjadi pada masa zaman penjajahan Belanda. Sedangkan yang tradisional ini sebelum masuknya penjajahan Belanda, dan yang historiografi modern ini adalah merupakan historiografi atau penulisan yang terjadi setelah penjajahan Belanda sampai sekarang. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas pada materi historiografi. Yang pertama yaitu historiografi tradisional, kemudian historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi modern. Di sini kalian bisa baca-baca terlebih dahulu buku-buku paket yang sudah didapat. Di situ kalian baca pengertiannya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi saya ulangi, saya bagi 3 tadi. Yang pertama tradisional, kemudian kolonial, dan modern. Nah, untuk yang pertama tadi adalah historiografi tradisional. Sini kita akan bahas sedikit saja pada pertemuan ini. Ini terjadi pada zaman Hindu Buddha yang pertama, kemudian diteruskan pada zaman Islam. Ini ciri-cirinya yaitu bersifat istana sentris, yaitu menceritakan kehidupan yang terjadi di kerajaan waktu itu. Kemudian tujuannya adalah sebagai pengetahuan yang untuk diketahui oleh generasi penerus, dan terdapat unsur-unsur sastra.
Kemudian karakteristik dari historiografi tradisional, yaitu umumnya bersifat feodalis dan aristokratis. Kemudian subjektivitasnya tinggi. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi anakronisme dalam penyusunannya. Kemudian disusun tidak secara ilmiah dan sumbernya itu sangat sulit ditelusuri karena menceritakan tentang kerajaan-kerajaan yang terjadi pada waktu itu dan sifatnya masih rigosentris. Itulah sedikit tentang karakteristik dan penulisan tentang sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau minggu depan, yaitu tentang jenis-jenis dari karya historiografi dan historiografi modern serta historiografi kolonial. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan tetap belajar serta semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Itulah untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.